Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Sifaturisma dari kelas 3 MPAIB akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan pada soal ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan media berbasis IT. Lalu dari soal yang pertama adalah teori belajar apa saja yang mendasari urgensi pengembangan media pembelajaran berbasis IT. Dan saya akan mengawali sebuah fakta bahwa pada masa kini kebutuhan akan teknologi, terutama teknologi digital itu tidak bisa dibantahkan, ya, karena kebutuhannya sudah dirasakan di berbagai aspek, terutama di pendidikan, pada proses pembelajaran yang tadinya pembelajaran secara konvensional. Pada masa sekarang, pada era digital saat ini, pembelajaran ini sudah bergeser menjadi pembelajaran digital atau berbasis IT. Kemudian dengan situ sebetulnya apa sih urgensi pembelajaran digital itu dibutuhkan, seperti itu, sehingga ditarik kepada teori belajar apa yang kemudian bisa relevan terhadap kebutuhan pengembangan media pembelajaran berbasis IT. Salah satunya adalah teori belajar, yang mana teori belajar sendiri adalah sebuah teori yang menggagas bagaimana proses belajar itu terjadi, sehingga dari yang tadinya dari proses input pengetahuan untuk kemudian bisa dianalisis bagaimana output perubahan apa yang muncul. Nah, di dalam teori belajar itu ada beberapa tokoh yang menggagasnya. Ada beberapa yang saya sebutkan di sini, akan 3 teori belajar, yaitu yang pertama teori belajar behaviorism. Ya, teori ini lumayan awal pada masa psikologi perkembangan. Ya, di dalam dunia psikologi perkembangan, teori ini lumayan sangat dikenal karena pada saat itu teori ini digagas oleh Watson. Ya, di situ dia melihat bahwa sebetulnya belajar itu terjadi karena adanya stimulus dan respon terhadap perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan perilaku. Nah, di situ kemudian teori ini melihat sebetulnya pengetahuan itu, belajar itu terjadi ketika terdapat respon atau stimulus dari perilaku, yang mana sebetulnya perilaku ini terjadi karena asosiasi dari stimulus dan respon itu, sehingga melahirkan beberapa perilaku. Nah, sebetulnya perilaku ini juga bisa dipelajari, bagaimana perilaku itu kemudian melahirkan beberapa, entah itu tingkah laku baru, terus kemudian pengalaman yang baru dan sebagainya. Teori belajar selanjutnya yang mendasari media pengembangan berbasis IT itu dibutuhkan di dalam proses pembelajaran, yakni teori kognitif multimedia atau Cognitive Theory of Multimedia Learning, yakni sebuah teori yang mengatakan bahwa pembelajaran itu bisa efektif ketika terdapat visual dan juga verbal yang dikombinasikan secara seimbang. Nah, di sini menurut saya teori yang paling kuat bagaimana kemudian urgensi dari media pembelajaran berbasis IT itu dibutuhkan di dalam proses pembelajaran. Pada teori belajar ini dipelopori oleh Richard Meyer, yakni beliau mengatakan bahwa proses belajar itu bisa efektif ketika media pembelajaran itu dihadirkan secara interaktif, seperti itu. Sehingga ketika media pembelajaran itu dihadirkan secara efektif, maka siswa pastinya akan mengalami berbagai macam stimulus karena visual dia aktif, kemudian secara verbal, secara audio siswa ini mendengarkan secara aktif, maka input yang maksimal ini bisa kemudian membantu siswa untuk memahami pelajaran secara maksimal, kemudian mengintegrasikan atau mengorganisasikan antara pengetahuan yang ia dapat terhadap output yang kemudian bisa ditindaklanjuti, entah apakah bisa memberikan pengetahuan yang lebih mendalam. Selanjutnya, pada teori belajar yang melandasi apa urgensi dari media pembelajaran berbasis IT adalah teori belajar konstruktivistik, yang mana teori ini mengatakan secara sederhana bahwa teori belajar atau belajar itu adalah sebuah proses membangun konstruksi atau bangunan pengetahuan. Artinya adalah membangun ini dia mengalami beberapa proses, dari mulai menginternalisasi, kemudian membentuk kembali pengetahuan itu, kemudian merefleksikan pengetahuan itu, lalu bisa menghadirkan pengetahuan baru. Dari situ teori belajar konstruktivistik ini seperti sebuah learning cycle, di mana pengetahuan itu akan terus membangun ketika ada input yang masuk. Ketika ada pengetahuan baru yang masuk, maka ia harus bisa mengkoneksikan antara pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru. Dan di sini kuncinya adalah bahwa tadi proses belajar adalah membangun pengetahuan yang baru dan terus baru, seperti itu. Sehingga ini cocok untuk
bagaimana media pembelajaran ini seharusnya dihadirkan ke dalam proses pembelajaran. Supaya apa? Supaya siswa ini bisa mengalami proses pengalaman yang baru, sehingga ia bisa membangun pengetahuan itu dan bisa merefleksikan ke dalam kehidupan belajarnya. Nah, lalu ada satu konsep dari Ray ini mengatakan bahwa teori ini adalah terdapat 4 proses kunci. Yang pertama adalah learning is a process of interaction, what is known and what is to be learned. Bahwa yang tadi saya katakan bahwa katanya belajar itu, proses pembelajaran adalah mengkoneksikan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang lama, sehingga ia akan memupuk pengetahuan baru yang kemudian menjadi kokoh, sehingga harus ada link atau connection di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah learning is a situated process, bahwa pembelajaran itu harus menghadirkan pembelajaran yang bermakna, yang bersituasi, sehingga dirancang sedemikian rupa oleh pendidik sehingga peserta didik mampu memahami secara maksimal. Lalu selanjutnya adalah menurutnya learning is a social process, di mana pembelajaran itu seharusnya terdapat interaksi antara pendidik dan juga peserta didik. Jadi tidak hanya monoton begitu, tapi ada interaksi yang dibangun, entah apakah dengan melalui media pembelajaran itu bisa menghadirkan dengan pembelajaran yang interaktif, sehingga terdapat koneksi secara sosial antara guru dan siswa, begitu juga dengan siswa dan juga siswa yang lain, sehingga pembelajaran akan semakin terbangun secara fun seperti itu. Dan yang terakhir, learning is a metacognitive process. Jadi dari situ ketika siswa sudah mendapatkan input yang banyak mengenai pengetahuan dengan bantuan yang interaktif melalui media pembelajaran yang berbasis IT, maka diharapkan ia bisa membangun pengetahuan yang secara beyond atau metacognitive itu, sehingga bisa menghadirkan kemampuan daya berpikir kritis dari setiap peserta didik. Oke, pada soal yang nomor 2, apa saja permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran PAI dan bagaimana media pembelajaran yang berbasis IT ini bisa mengcover atau menjawab tantangan dari problematika pembelajaran tersebut. Saya akan mengawali dari yang pertama, melihat dengan adanya beberapa konten materi di dalam PAI yang cenderung abstrak, sehingga itu memberikan tantangan tersendiri kepada peserta didik dan juga pendidik. Maka dari itu, media pembelajaran berbasis IT ini berusaha menawarkan versi konkretnya seperti itu. Contohnya pada konten materi rukun Islam mengenai ibadah haji, pada kalau usia sekolah dasar mungkin siswa belum paham sebetulnya apa saja yang dilakukan di sana dan sebagainya. Nah, maka adanya dengan pembelajaran berbasis IT menggunakan video pembelajaran yang interaktif, ini bisa memberikan gambaran kepada peserta didik pada usia dasar seperti itu. Dan kemudian lain halnya dengan pembelajaran pada rumpun PAI, salah satunya SKI, yang mana cenderung naratif, sehingga pada pembelajaran ini guru biasanya selalu dengan metode ceramah, jadi dengan cara kalimat dengan kalimat disampaikan secara tradisional atau konvensional. Maka dengan hadirnya media pembelajaran berbasis IT, ini menjadi solusi yang sangat membantu bagi yang pertama memberikan manfaat kepada peserta didik agar tidak cepat bosan, kemudian menghadirkan pembelajaran yang interaktif, lalu memberikan motivasi spiritual karena bisa lebih mudah menangkap materi, sehingga bagi pendidik juga memberikan manfaat. Ia tidak perlu lelah dalam hal ceramah secara panjang lebar seperti itu, namun dengan dihadirkan pembelajaran berbasis digital, entah itu video digital atau dengan cara mixed reality atau virtual reality, menghadirkan pembelajaran yang berbasis kehidupan nyata terhadap pembelajaran di dalam teks tersebut. Nah, dengan mixed reality ini menggabungkan antara pembelajaran yang berbasis kehidupan nyata dengan versi konvensional. Di situ maka akan menghadirkan pembelajaran yang bermakna, yang lebih fleksibilitas secara waktu, tenaga, dan juga secara materi. Nah, kemudian selanjutnya adalah permasalahan mengenai tadi yang metode ceramah disampaikan secara konvensional, sehingga peserta didik cenderung lebih bosan dan sebagainya. Nah, hadirnya media pembelajaran ini membantu menjawab problematika tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah beberapa materi yang cenderung prinsipal atau seperti naratif atau yang sifatnya hafalan, maka kadang beberapa siswa ini mengalami kesulitan untuk menghafal. Maka dari itu adanya seperti contohnya kuis interaktif atau juga dengan gamifikasi media pembelajaran yang berbasis website interaktif, edukatif, ini bisa dihadirkan di dalam proses pembelajaran itu sendiri, sehingga hal-hal yang sifatnya harus menghafal ketika harus
ketika dihadirkan dengan cara yang fun, dengan cara yang interaktif, contohnya dengan flashcard berbasis website yang bisa disusun dulu terlebih dahulu oleh guru, kemudian diakses oleh siswa bersama-sama, maka di sini siswa bisa menangkap apa yang salah dan juga apa yang benar, dan situ maka dia bisa menganalisis dan menginternalisasi apa saja nilai-nilai yang bisa didapat dalam sebuah prinsip, misalkan dengan dia menghafal rukun iman atau rukun Islam yang bermacam-macam itu, kadang siswa itu terbalik. Nah, dari situ dengan dihadirkannya media berbasis gamifikasi atau website yang membantu untuk menyederhanakan hafalan itu menjadi sesuatu hafalan yang lebih ringan dan lebih simpel tersebut, maka disitulah posisi antara problematika yang ada dengan media pembelajaran berbasis IT yang ditawarkan itu saling menjawab seperti itu. Oke, pada soal yang ketiga, identifikasi mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari MOOC atau Massive Open Online Course adalah sebuah inovasi pendidikan yang menghadirkan pembelajaran yang dilakukan secara online, yang dimana pada pembelajaran online tersebut itu bisa menampung banyak sekali peserta, bahkan bisa sampai puluhan ribu peserta. Nah, itu merupakan sebuah media yang mewadahi pembelajaran seperti di dalam universitas, tapi versi online-nya, jadi tidak harus datang ke universitas. Nah, dari istilah tersebut, maka bisa dimaknai kalau pembelajaran tersebut itu ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Dari segi kelebihan, ini dia otomatis mempersingkat aksesibilitas, karena bisa diakses oleh semua kaum, mau dia berasal dari negara manapun atau dari kota manapun, dia bisa mengakses pembelajaran secara online dari rumah masing-masing, sehingga tidak perlu datang ke universitas. Nah, kelebihannya selanjutnya juga ke fleksibilitas, karena mempersingkat waktu, lalu juga mempersingkat tenaga, karena tidak harus jauh-jauh datang, terus tidak harus meluangkan waktu untuk transportasi, untuk mobilisasi, dan sebagainya. Kemudian, kelebihannya selanjutnya adalah karena ia berbasis digital, tentu efisien waktu, efisiensi tenaga, dan juga efisien secara material. Nah, tentu dari kelebihan tersebut, pastinya ia juga mengandung kelemahan. Nah, kelemahannya ini ada beberapa yang bisa saya analisis. Tentunya kalau pembelajaran berbasis online, yang seperti contohnya pembelajaran secara masif seperti itu yang pertama, dari segi kognitif, sangat disayangkan ini peserta yang mengikuti tersebut tentu sifatnya pasif, karena dia hanya menyimak, kemudian tidak datang atau tidak bertemu langsung dengan penyedia pembelajaran online tersebut. Kemudian yang kedua adalah support dari teknologi atau harus adanya media yang memadai, entah itu komputer atau laptop yang memadai atau handphone yang memadai, karena tidak semua orang punya kemudahan akan hal tersebut. Kemudian pada kelemahan selanjutnya adalah kurangnya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Otomatis karena dilakukan secara online, maka di sini interaksi yang terbangun secara segi sosial itu sangat kurang. Kemudian yang dari segi teori belajar, perspektif teori belajar mengajar, kalau dilihat secara teori behaviorism, maka ia tidak masuk, karena kalau dari segi teori behaviorism, ia mengedepankan perubahan tingkah laku. Untuk pembelajaran yang sifatnya MOOC ini kurang secara detail, kurang menilai secara pasti apakah pada pembelajaran online tersebut bisa dengan efektif memberikan perubahan tingkah laku. Nah, tentu ini tantangannya ada di sini. Selanjutnya adalah dari segi pengembangan akhlak juga tidak, karena hadirnya koneksi antara guru dan peserta didik ini penting dalam sebuah pembelajaran, ya kan, karena adanya selain juga transfer of knowledge, tapi juga ada transfer of value. Jadi tidak fokusnya di pembelajaran online tidak hanya terlalu fokus pada transfer pengetahuan, tapi juga perlu adanya pengembangan karakter atau pengembangan akhlak. Nah, ini yang tidak dihadirkan di dalam MOOC itu. Oke, pada soal nomor 4, bagaimana cara mendesain pembelajaran online atau pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Pada proses ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyusun atau mendesain pembelajaran online dengan memperhatikan beberapa komponennya. Yang pertama adalah melalui perencanaannya terlebih dahulu dengan mengidentifikasi atau menganalisis kebutuhannya, melihat apakah kesiapan dari peserta didik untuk diadakan pembelajaran online itu seperti apa. Dan dari situ kemudian guru bisa menganalisis atau membaca bagaimana tujuan. Yang pertama adalah komponen. Jadi ada 4 komponen yang perlu diperhatikan dalam mendesain pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Yang pertama adalah tujuannya apa? Tujuannya itu terlebih dahulu terhadap tujuannya apa dulu, entah itu bagaimana kurikulum yang digunakannya, dan apakah tujuannya ini untuk melengkapi
pembelajaran terhadap kompetensi apa dan sebagainya. Dan yang kedua adalah konten atau isi dari materi tersebut yang akan disampaikan itu apa dan bagaimana. Ketiga adalah strateginya apa. Apakah pembelajaran online ini akan dilakukan secara asinkron atau sinkronus. Artinya adalah kalau misalkan mau diadakan secara online, ini harus tahu dulu mau sinkron, artinya adalah secara real time antara peserta didik dan juga pendidik ini sama-sama virtual, tatap muka secara virtual pada waktu yang bersamaan, atau dilakukan secara asinkron, artinya di waktu yang ditentukan karena melihat mungkin keterbatasan dari siswa atau keterbatasan dari waktu pendidik atau peserta didik. Jadi harus diperhatikan. Dan yang keempat adalah evaluasinya bagaimana dari materi yang sudah disampaikan dan strateginya apa, lalu evaluasi yang digunakan ini bagaimana, apakah selama pembelajaran itu berlangsung ataukah setelah pembelajaran itu berlangsung. Bisa juga dengan menggunakan pretest atau post-test dulu. Nah, ini juga menjadikan pertimbangan khusus ketika kita mendesain dari pembelajaran jarak jauh. Dan media pembelajaran yang digunakannya itu juga harus difikirkan terlebih dahulu, itu masuk ke dalam strateginya apa, menggunakan media pembelajaran apa. Kalau misalkan tadi sinkron berarti secara real time, ya berarti menggunakan Google Meet atau Zoom atau yang lainnya. Dan kalau misalkan pembelajaran online itu mau dilakukan secara asinkronus, maka harus berpikir kira-kira media pembelajaran itu apa, menggunakan learning management system apa, entah apakah itu Google Classroom atau yang lainnya, seperti itu. Nah, dari sini maka diharapkan pembelajaran itu akan tetap berlangsung dengan tujuannya itu memberikan aksesibilitas yang nyaman kepada baik itu pendidik maupun peserta didik, atau juga memberikan kebebasan yang fleksibel untuk keduanya, sehingga diharapkan materi pembelajaran juga tetap tersampaikan dengan baik dan materi bisa sampai dicerna oleh peserta didik dengan baik, dan lalu bisa memberikan manfaat terhadap tujuan pembelajaran yang dicapai. Terima kasih, demikian jawaban yang bisa saya sampaikan di dalam ujian akhir semester ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ini saya lakukan secara real time, jadi tidak membaca, hanya berlandaskan dan berfokus pada apa yang bisa saya pahami dan lalu bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.